Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Nining Puspitasari NPM 20101012036. Saya sendiri Muhammad Mikdam 20101020054 dan aslinya Kenita Restu NPM 20101020076. Di sini kami akan menjelaskan materi dari hasil diskusi kelompok kami tentang praktik anggaran perusahaan, anggaran biaya overhead pabrik, dan harga pokok penjualan. Anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead atau overhead budget menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead berbeda dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. Penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan, yaitu A. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan. 3. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. B. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. C. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct departmental overhead expenses. 2. Biaya overhead tidak langsung departemen atau indirect department of overhead expenses adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Unsur pembentuk harga pokok penjualan atau HPP. 1. Persediaan awal barang dagangan. 2. Persediaan akhir barang dagangan atau end inventory. 3. Pembelian bersih. 4. Biaya bahan baku. 5. Biaya tenaga kerja langsung. Data BOP dan harga pokok penjualan. Secara umum PT Ksatria dibagi menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Produksi terdiri dari Departemen Perebusan dan Pengemasan, Departemen Administrasi, dan Departemen Penjualan. Berikut data berkaitan dengan BOP dari PT Ksatria. Data biaya umum yang dibebankan ke seluruh bagian perusahaan. Jenis biaya. Biaya makan nilai Y sama dengan 5.000 X base activity. Jumlah tenaga kerja Departemen Produksi 5.000 orang, administrasi 250 orang, penjualan 500 orang. Biaya depresiasi dengan nilai Y sama dengan 80 juta. X base activity alokasi berdasarkan luas lantai dengan perbandingan produksi administrasi banding penjualan sama dengan 7:2:1. Biaya listrik dan air dengan nilai Y sama dengan 2 juta plus 3X. Unit produksi alokasi berdasarkan kubik pemakaian dengan perbandingan 6:3:1. Biaya telepon dan fax dengan nilai Y sama dengan 500.000 plus 1,5X. Unit penjualan alokasi berdasarkan pemakaian pulsa dengan perbandingan 2:5:3.
biaya pemeliharaan gedung dengan nilai Y sama dengan 1 juta plus 2X. Unit produksi alokasi berdasarkan luas lantai dengan perbandingan 7:2:1. Data BOP Departemen Produksi. Departemen pabrik, jenis biaya bahan pembantu, nilai Y sama dengan 43X. X base activity unit produksi, biaya bahan bakar, Y sama dengan 100 juta plus 30X jumlah jam kerja TKL. Biaya supervisi Y sama dengan 300.000 plus 20X jumlah jam kerja TKL tenaga kerja langsung. Biaya lab sama dengan 300 juta. Biaya depresiasi dengan nilai Y sama dengan 110 juta. Departemen jasa bengkel dengan nilai 400 juta rupiah. Listrik 300 juta rupiah. Dasar alokasi dari Departemen Jasa ke Departemen Pabrik, alokasi dari bengkel 40%, Departemen Pengemasan 50%, dan listrik 10%. Listrik Departemen Perusahaan 45%, Departemen Pengemasan 45%, bengkel 10%. Untuk soal yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya umum untuk seluruh perusahaan. Pada anggaran biaya umum terdiri dari biaya makan, biaya depresiasi, biaya air dan listrik, biaya telepon dan faksimal, serta biaya pemeliharaan. Untuk mencari biaya makan yaitu 5.000 dikali dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.750 orang, sehingga hasilnya 28.750.000 untuk per bulannya. Mencari biaya depresiasi yaitu dengan 80 juta dibagi dengan 12 bulan, dan per bulannya biaya depresiasi senilai 6.666.667 rupiah. Mencari biaya air dan listrik dengan 2 juta ditambah 3 dikali dengan unit produksi per bulan. Data unit produksi ini diambil dari jawaban pada pertemuan keempat. Untuk biaya telepon dan faksimal dicari dengan cara 500.000 ditambah 1,5 dikali dengan unit penjualan per bulan. Data unit penjualan ini diambil dari jawaban pertemuan ketiga. Untuk yang terakhir biaya pemeliharaan yaitu dicari dengan 1 juta ditambah 2 dikali dengan unit produksi per bulan. Data unit produksi ini diambil dari jawaban pertemuan keempat, sehingga total akhir untuk biaya makan yaitu senilai 345 juta, biaya depresiasi 80 juta, biaya air dan listrik 124 juta 851.352 rupiah, biaya telepon dan faksimal 55 juta 821.428 rupiah, serta biaya pemeliharaan senilai 79.234.234 rupiah. Untuk soal yang keempat yaitu menyusun anggaran BOP total, BOP langsung dan BOP tidak langsung dari Departemen Produksi, kemudian menentukan tarif BOP Departemen Produksi berdasarkan unit produksi. Anggaran tarif BOP ini terdiri dari BOP langsung, BOP tidak langsung, jumlah BOP, jumlah produksi, dan tarif. Untuk perhitungan yang pertama itu perhitungan BOP langsung. BOP langsung ini diambil dari kolom total dari anggaran BOP pada Departemen Produksi di soal nomor 2. Lalu untuk BOP bengkelnya, jumlah neto BOP bengkel dibagi dengan 12, dan BOP listrik pun sama, yaitu jumlah neto BOP listrik dibagi dengan 12. Untuk jumlah BOP-nya dihitung dengan cara total BOP langsung ditambah dengan BOP listrik ditambah dengan BOP bengkel. Dan jumlah produksinya yaitu mengambil data dari anggaran produksi pada pertemuan keempat serta tarif BOP dihitung dengan cara jumlah BOP dibagi dengan jumlah produksi, sehingga tarif BOP per bulan dapat diketahui. Untuk yang Januari tarif BOP-nya senilai Rp242,15, Februari Rp278, Maret Rp266 sekian,
April 278 sekian, Mei 256 sekian, Juni 266 sekian, Juli 278 sekian, Agustus 266 sekian, September 266 sekian, Oktober 285 sekian, November 273 sekian, dan Desember 250 sekian. Soal yang ketiga yaitu alokasi biaya dari Departemen Jasa, Bengkel, dan Listrik ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode aljabar atau BOP tidak langsung. Data yang kita perlukan yaitu data BOP Departemen Jasa serta alokasi dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Setelah ada datanya, maka kita melakukan persamaan untuk X sama dengan 400 juta ditambah 10% dikali dengan Y, dan Y sama dengan 300 juta ditambah 10% dikali dengan X. Melalui perhitungan yang telah dilakukan, maka didapat X sama dengan 434.300 serta Y senilai 343.430.000 rupiah. Arti dari nilai X dan nilai Y ini adalah untuk biaya overhead jasa bengkel atau X setelah mendapat alokasi dari biaya overhead dari jasa listrik atau Y, sehingga nilai akhirnya 434.300.000 rupiah, serta biaya overhead jasa listrik atau Y setelah mendapat alokasi dari biaya overhead dari bagian jasa bengkel X senilai 343.430. Setelah mengetahui nilai X dan Y, maka dapat diketahui jumlah BOP neto. Jumlah BOP neto dihitung dengan BOP asli ditambah dengan penerimaan serta dikurangi dengan pemberian, sehingga BOP neto untuk bengkel senilai 390.870.000 rupiah dan BOP neto untuk bagian jasa listrik senilai 309.130.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita melakukan alokasi ke Departemen Produksi. Untuk BOP langsungnya senilai 8.260.920.765 rupiah, serta BOP tidak langsung dari bagian jasa bengkel 40/90 dikali 390.870 rupiah, nilainya 173.720, serta pada Departemen Pengemasan 50/90 dikali 390.870, nilainya 217.150, serta BOP tidak langsung bagian jasa listrik pada Departemen Perebusan 45/90 dikali 309.130 dan nilainya 154 juta sekian, serta pada Departemen Pengemasan 45/90 dikali 309 juta sekian dan nilainya 154.565 rupiah, sehingga BOP langsung ditambah dengan BOP tidak langsung, jumlah biayanya menjadi 8.990.920.765 rupiah. Untuk soal yang kedua yaitu menyusun anggaran BOP langsung untuk Departemen Produksi. BOP langsung Departemen Produksi terdiri dari biaya makan, biaya depresiasi gedung, biaya air dan listrik, biaya telepon dan faksimail, biaya pemeliharaan, biaya bahan pembantu, biaya bahan bakar, biaya supervisi, biaya lab, dan biaya depresiasi. Untuk biaya makan sampai dengan biaya pemeliharaan, kita menggunakan data dari anggaran biaya umum yang telah kita hitung pada soal nomor 1 tadi. Sedangkan untuk biaya bahan pembantu sampai dengan biaya depresiasi, kita menggunakan data yang sudah tertera di soal. Untuk yang pertama yaitu perhitungan biaya makan. Biaya makan dihitung dengan 5.000 dibagi 5.750 dikali dengan biaya makan. Biaya depresiasi 7/10 dikali dengan nilai biaya depresiasi per bulan. Biaya air dan listrik yaitu 6/10 dikali dengan biaya air. Biaya telepon 2/10 dikali nilai pada biaya telepon, serta biaya pemeliharaan 7/10 dikali dengan nilai biaya pemeliharaan. Untuk biaya bahan pembantu yaitu 43 dikali dengan unit produksi per bulan. Biaya bahan bakar 100 juta ditambah 30 dikali dengan jumlah kerja TKL atau tenaga kerja langsung, serta biaya supervisi
300 juta ditambah 20 dikali dengan jam kerja TKL per bulannya, serta biaya lab 300 juta dibagi dengan 12, serta biaya depresiasi 110 juta dibagi dengan 12. Untuk unit produksi serta jam kerja TKL kita dapatkan dari jawaban anggaran-anggaran sebelumnya. Sehingga hasil akhir dari biaya makan yaitu senilai 300 juta rupiah, biaya depresiasi gedung 56 juta, biaya air dan listrik 74.110.811 rupiah, biaya telepon dan faksimail 11.164.286 rupiah, biaya pemeliharaan 55.463.964 rupiah, biaya bahan pembantunya senilai 1.445.536.040 rupiah, biaya bahan bakarnya 1.864.707.399 rupiah, biaya supervisi senilai 4.043.138.266 rupiah, biaya lab 300 juta, serta yang terakhir biaya depresiasi senilai 110 juta. Sehingga total akhir untuk seluruh biaya BOP langsung Departemen Produksi adalah 8.260.920.765 rupiah. Anggaran BOP produk. Untuk soal yang kelima yaitu susun anggaran BOP untuk setiap produk sesuai dengan tabel. Untuk penjelasan akan saya ambil pada produk buah kaleng. Untuk tabel pertama yaitu bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk produksi buah kaleng sejumlah 1.269.244 rupiah yang didapatkan dari anggaran produksi pertemuan pada pertemuan keempat. Kemudian untuk tarif sejumlah 242,15 rupiah yang didapatkan dari kolom tarif BOP pada soal keempat atau soal yang telah dipaparkan oleh teman saya. Kemudian untuk jumlah BOP pada bulan Januari sejumlah 307.343.810 rupiah yang didapatkan dari produksi dikali dengan tarif. Kemudian untuk total produksi dari buah kaleng yaitu 13.244.285 rupiah. Kemudian untuk jumlah BOP pada produk buah kaleng yaitu 3.539.747.112 rupiah. Kemudian untuk tabel di sini bisa dilihat oleh teman-teman. Apabila ada yang berbeda bisa nanti untuk ditanyakan. Selanjutnya adalah anggaran HPP per unit. Untuk soal yang ke-6 yaitu susun anggaran harga pokok produksi per unit untuk setiap produk setiap bulan. Data biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari praktikum sebelumnya. Seperti biasa, tabel pertama yaitu bulan dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian tabel kedua yaitu bahan baku. Tabel ketiga yaitu bahan tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga adalah BOP, keempat jumlah HPP, kelima produksi, dan ketujuh adalah HPP per unit. Untuk bahan baku pada bulan Januari yaitu 13.409.146.604 rupiah. Kemudian untuk bahan biaya tenaga kerja langsung yaitu 13.409.146.604
Rp3.399.996. Kemudian untuk BOP sejumlah Rp307.343.810. Kemudian untuk jumlah HPP pada bulan Januari yaitu Rp16.889.600.410. Dan untuk produksi pada bulan Januari adalah Rp1.269.244. Kemudian untuk HPP per unit pada bulan Januari yaitu 13.306,82 rupiah. Kemudian total bahan baku PT Ksatria adalah Rp164.763.658.384. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung totalnya Rp3.713.713.000. Kemudian untuk total BOP yaitu Rp3.530.747.112. Kemudian untuk total jumlah HPP yaitu Rp201.405.118.496. Kemudian untuk total produksi yaitu Rp13.244.285. Kemudian untuk HPP per unit, untuk total HPP per unit adalah Rp183.194. Kemudian untuk selanjutnya PT Ksatria anggaran HPP per unit produk jus buah. Untuk tabel pertama seperti biasa bulan dari Januari sampai dengan Desember. Untuk tabel kedua yaitu bahan baku produk pada bulan Januari yaitu sebesar Rp6.704.303.302 yang didapatkan dari anggaran biaya bahan baku pada pertemuan ke-7. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu sejumlah Rp3.904.792.099 yang didapatkan dari anggaran biaya TKL pada pertemuan ke-7. Kemudian untuk BOP sejumlah pada bulan Januari sejumlah Rp477.767.116 yang didapatkan dari kolom jumlah BOP pada anggaran pada soal nomor 5. Kemudian jumlah HPP pada bulan Januari sejumlah Rp1.182.410 yang didapatkan dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya TKL dan ditambah dengan BOP. Kemudian untuk produksi pada bulan Januari sebesar Rp1.952.396 yang didapatkan dari anggaran produksi pada pertemuan keempat. Kemudian untuk HPP atau HPP per unit pada bulan Januari sebesar
Rp5.676,17 yang didapatkan dari jumlah HPP produksi. Kemudian untuk biaya bahan baku, total biaya bahan baku adalah Rp381.829.192. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung jumlahnya adalah Rp4.745.664.667. Kemudian untuk total jumlah BOP yaitu Rp5.430.172.653. Kemudian untuk jumlah total jumlah HPP yaitu Rp120.667.667.512. Kemudian untuk total produksi yaitu Rp22.732.832. Kemudian untuk total HPP per unit adalah sebesar Rp76.103. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami sebagai penyaji meminta koreksi atau sanggahan untuk jawaban yang mungkin berbeda dengan teman-teman. Kemudian untuk diskusi kita lanjut di Telegram. Kita tunggu antusias teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.